Iya, selamat malam Bapak Ibu teman-teman ya. Malam ini tanggal 13 Januari kita belajar lagi ya. Nanti ada pertanyaan silahkan ya, Bapak Ibu teman-teman yang nonton di YouTube tanya lewat komentar juga boleh ya, atau WA juga boleh. Di sini mana ya, di bawah itu di caption tuh saya kasih apa nomor WA kok ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Ini yang video kemarin ya kan. Di sini saya selalu munculkan nomor WA. Jadi banyak yang japri, banyak yang apa di komentar tanya silahkan. Ini ada nomornya. Ya. Oke, ini profil saya di YouTube ini ya. Kita belajar bareng di sini belum lama ini baru 6 bulan lalu kan. Kalau yang teman-teman di Stockbit ini ya, ini profil saya. Ya, ada nomor WA-nya di situ. Silahkan mau diskusi, mau tanya jawab, telepon pun boleh. Ya. Oke, kita mulai cek pasar ya. Oke. Supaya lebih fokus, kita matikan saja videonya ya. Oke. Ya, ini data asing lokalnya. Ini saya tarik data tanggal 8 hari Senin sampai 12 hari Jumat. Total asingnya masih masuk, masih netbuy 2,7 triliun. Ya, yang gede di sini nih, BCA, BRI, Mandiri, Telkom. Ya, berarti itu lanjut. Karena yang minggu lalu, ya, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu, asing juga beli 2,7 T. BCA, Mandiri, BRI, Film, Telkom, BNI gitu kan. Tapi minggu kedua BNI-nya agak kendor, tapi yang BCA, Mandiri, BRI masih ngegas, ada RO nambah, ya, nanti kelihatan. Coba kita gabungkan. Ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 12. Ya, jadi ini gabungan 2 minggu. Nilainya 5,4 triliun, tapi ini pasar reguler saja. Ya, kan ada reguler cash nego. Kita lihat yang reguler. Hasilnya segitu, 5,4 triliun. Tuh, makin gede kan? BCA Mandiri BRI 1,8, 1,4, 1,0 triliun. Telkom pun masih masuk. Ya. Film kalau film saya kurang familiar. Yang lain apa Adaro nih coba. Ya, diam-diam asingnya masuk ke sini. Masuk, masuk, masuk dari bawah kan ini. Ya. BNI-nya masih ya, tapi minggu kedua agak kendor. Kalau saham aman ini stabil, itu setnya membesar terus itu. Ya. CC-nya yang atur apa supply, setp nampung terus. Nampung dan kemarin 2 hari terakhir kayaknya nambah-nambah gitu kan. Selain 4 bank besar, ya, bank yang lain ikut enggak? Ternyata ikut. Ada BRIS nih. Lalu kemarin apa? BTN juga ikut gerak naik kan? Kayak gitu. Tapi ada yang ambles, ya, meskipun asing beli. Contohnya yang mana? TPIA, ya. 2 minggu ini asing masuk ke TPIA, tapi harganya drop kayak gitu. Yang grup PP kemarin TPIA, Brand, ya, itu lebih ke sentimen grup kalau seperti itu ya, tidak mewakili pasar gitu. Kalau yang mewakili pasar secara normal ya memang ini ada inflow ini, khususnya ke saham bank, sektor nih, sektor finansial. Dari awal bulan ya, kita bedah per sektor. Jadi yang sektor finansial nih total nilai rupiah ini segini. BCA, Mandiri, BRI, BNI, BRIS, Arto. Nah ini Arto coba. Arto bagus. Ya, catat nih. Arto asing net buy, chart harian golden cross lagi.
Ya. Kalau minggu kemarin itu CC, nanti kita lihat Arto. Chart harian yang bagus sekarang ada Arto sama Goto. Nanti Goto minggu depan rame itu. Arto Goto, Arto Goto. Kemarin Arto drop, tapi langsung mantul naik. Itu CC yang bawa naik. Ya, nanti Senin bisa rame itu. Ya. Nih, jadi asingnya gede banget di finansial. Coba kalau yang di energi, ya, gedenya di mana Adaro tuh? Adaro Akra. Nah, yang seperti ini penting. Kalau kita swing trading ini penting. Karena tenaganya muncul terus tuh harganya akan terdorong ke atas minimal stabil. Stay area bullish gitu loh. Untuk swing trading. Swing trading tuh ya paling enggak nyimpennya sebulan. Minimal sebulan. Ya, bedah setiap sektornya begini, lihat duit asingnya masuk ke mana. Yang energi itu ambil 2 atau 3 gitu, ya, terserah. Ya, Adaro, Akra, PTBA, Medco, ambil itu. Ya. ADMR masih masuk tapi agak kendor, ya. Tapi tetap aman. Kalau yang finansial tadi, bank gede-gede itu, kalau bank yang nomor 2 ya BRIS kan, BRIS, BTN itu ikut juga. BCA, Mandiri, BRI, BNI ada, BRIS tuh. Lalu yang bank digital leadernya Arto. Ketika Arto gerak naik, biasanya BBYB sama Agro ikut gerak naik. Hari Jumat kemarin Arto tiba-tiba kendor. BBYB, Agro ikut kendor. Arto gerak naik, BBYB, Agro ikut naik. Alur 5 menit kelihatan, nanti kita bahas itu. Ya. BTN juga asing masuk. Kayak gini. Jadi powernya ada di mana? Tenaganya ada di mana? Follow power, ikuti powernya. Ya, energi tadi ada ya. Kalau basic ya, basic material di sini apa sih yang muncul? Aman tuh di sini. Aman sama TPIA. Ya, yang dari bawah pelan-pelan MBMA ini. Ini prospek ini kalau sabar ini kayaknya bakal jadi MBMA itu. Kalau yang udah jadi ya aman itu. Sekarang maintain atas, ya, set P, CC gitu, gonta ganti. AKBK keluar masuk, terakhir masuk lagi, makanya kedorong naik. Begitu naik, CC-nya profit taking. Kayak gitu. Sederhana polanya kalau aman. Ya. Nah, TPA ini yang agak susah dibaca ya. Terus terang TPA agak ribet ini. Ya. Powernya gede tapi tiba-tiba bantingan. Jadi campuran ya. Ada sentimen-sentimen begitu. Yang model seperti itu memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya. Kalau yang bank-bank besar itu untuk swing ya itu asal tenaga masuk udah beli tahan beli tahan. Ya. Coba sekarang tanya ke teman-teman yang swing ya hold bulanan di absen aja masih ada nggak yang punya lot bank besar? Mayoritas udah habis. Mayoritas udah habis, udah jualan, udah dijual naik. Sisa jual naik. Ya. Sampai habis lotnya, masih naik, naik. Asingnya masuk terus. Ya. Kalau yang basic nih, aman itu. Ya, aman mineral. Kalau yang industrial itu UNTR. UNTR asingnya masuk ke situ. Ya. Chart harian mau naik dari bawah, sudah mulai naik sebenarnya. Sekalian kita buka chartnya. UNTR. Pakai daily. Tuh, daily-nya mulai naik kan. Daily chart coba kalau dari bottom dia udah naik 12% loh. Itu weekly-nya baru jadi itu nge-cross. Jadi kalau bentuknya seperti ini biasanya beberapa bulan ke depan itu bullish. Ini musimnya bullish paling enggak ya, kalau target secara candle kan di sini resisten tuh 28.600-an ya, tapi tahan sebulan lebih gitu. Coba tahan sampai Maret, jangan-jangan benar ke situ atau malah 30.000. Ya, kira-kira ada berita apa yang mendukung? Kalau enggak salah UNTR punya anak usaha geothermal juga kemarin beritanya. Tapi nanti dicek lagi. Ya, itu nih UNTR ini oke itu.
Ya. Terus kalau consumer, ya ICBP, Unilever, ya, tenaganya ada, tapi pergerakannya agak berat. Ya. Ini untuk update aja. Kalau mau ngambil ya pakai prioritas. Ya. Kalau yang consumer cyclical ini ada yang film, Gajah Tunggal, Auto, Cinema, Aces. Nah, yang kita dari awal Aces ya, kemarin balik 800-an kan. Aces tuh jadi itu stabil. Gajah Tunggal mungkin ada yang cocok, maju terus aja. Powernya ada kok ya. Healthcare-nya apa? Tenaganya masuk kemana? Nggak ada, sepi. Malah keluar asingnya net sell di Kalbe. Ya, nggak usah kalau yang begini berat pasti. Finansial tadi sudah. Ya, ada Arto. Oh ya ini Arto chart harian Golden Cross. Minggu ini CC yang masuk gede. Ini Golden Cross ya, buy signal itu. Ini dari November kan naik konsolidasi, ini mau naik lagi. Ya, ya kita bayangkan ini wave 3 lah, nggak tahu bener apa salah. Wave 1, wave 2, ini wave 3. Nanti running wave 3 kan targetnya 4.000 minimal. Bisa 4.500 loh. Arto oke, ini begini. Kita lihat Arto nih, silahkan dicatat. Arto minggu ini aja ini. CC masuk gede tuh, 58 miliar. Netnya ya, net value rupiah. Ini akumulasi lot mutlak, 58 miliar, sellernya 10.987. Tenaganya sedang menang bayarnya, pakai CC. Lalu yang agak volatile itu hari Jumat kemarin, nih, ya, drop, tiba-tiba naik, itu CC masuk 19 miliar. Kalau CC enggak masuk segini ya enggak kuat naik. Kira-kira yang bikin drop yang mana? Yang sell lotnya gede nih. Ya, kemungkinan ini entah yang mana gitu. Ada YP, CC, PD, BB. Ya. Tapi duit gedenya net buy. Ya. Beli tahan. Ada HK, ada ganjel bid. Ya. 19 miliar, makanya naik lagi. Itu yang hari Jumat kemarin. Nah, ini saya tarik mingguan kan. Ya. Dari Senin sampai Jumat. Jadi setiap minggu cek. Ya, dicek. Saham yang naik atau yang diincar atau yang prospek dilihat ya totalnya dari Senin sampai Jumat itu akumulasi lot apa distribusi lot ya. Nah itu udah saya pilih-pilih di sini, nih silahkan dicatat weekly akumulasi lot ya. Ini semuanya akumulasi lot dari Senin sampai Jumat. Saham-saham ini ya nanti dipilih-pilih lagi sesuai alur chartnya, mana yang belum terlalu pucuk gitu. Untuk simpan sampai akhir Januari itu potensinya bagus. Potensi bagus itu ya tenaganya sedang ada, nggak gampang drop, nggak gampang kendor, dan kecenderungannya lanjut bullish. Adaro, Akra, Aman, Arto, BCA, BRI, BTN, Mandiri, BRIS, Goto, Medco, Telkom, UNTR. Ya, yang sering dibahas apa? Misalnya Medco, Goto, ya, coba kita cek. Medco, harga minyak mulai naik-naik lagi. Minggu ini akumulasi nih. Ya, 20, 14, 13. 998 ya kan. Netnya kan ini lebih kecil. Ya. Jadi ada duit gede yang dibelanjakan simpan lot. Ya. Brokernya pakai ini. Medco akumulasi lot. Kemudian Goto. Ya. Goto juga akumulasi lot. 57M 4630 ya. 57 46 30. Lawannya 48 35 22 lebih kecil kan. Ini juga akumulasi lot. Minggu ini bayarnya lebih gede. Memang pergerakannya kan sedang kurang, nah, mungkin ini sell dulu gitu. Tapi ini mau naik lagi. Wah kemarin udah telanjur sell mas di sini gitu gimana? Enggak apa-apa, masuk lagi juga enggak masalah.
Loh kok masuk lagi? Emang ada petunjuk apa gitu? Ini lihat ya, chat harian tuh Golden Cross kan, by Signal kan. Terus beritanya apa kemarin ya? Yang Pak Agus itu Komut Goto bukan tuh berita kapan tadi saya sekilas baca tadi. Bener nggak? Nah ini tuh, bener ya tuh. 1 hari yang lalu. Ini kalau begini kan sedang bagus, sedang berita juga mendukung gitu. Bukannya sell on news Mas ya, lihat-lihat newsnya apa, timingnya apa. Pembelian ya, bukan penjualan. Kalau pembelian itu pertanda baik kayak gitu. Lalu dicocokkan dengan broksumnya tadi. Oh ternyata selama seminggu kuat yang beli. Berarti termasuk duitnya Pak Agus itu gitu kan. Tarik dari Senin 5 hari kerja. Nih, akumulasi lot. Ya, Pak Agus pakai broker yang mana ya? Enggak tahu ya. Kemungkinan ini kan gitu. Lalu dicocokkan sama chartnya tadi daily chart. Ya. Arto GC, Foto juga GC. Nih. Kalau mau nyari yang chart harian Golden Cross MACD, cara screennya di mana? Di sini gampang nih ada Pro Trader Philip nih enak nih buat belajar. Nih, fundamental, technical. Cari yang di sini MACD bullish crossover. Ya, urutkan aja dari harganya tuh. Berarti ini chart harian Golden Cross semua. Tuh, muncul apa? BRI, Astra, nggak mau kendor kalau gitu. Nih, Astra Golden Cross tuh. Siapa tahu nanti asing mulai masuk. Ada berita apa itu yang penjualan mobil Astra itu stabil, ada growth atau gimana nanti dibaca lagi. Yang jelas pangsa pasarnya besar 50% lebih. Ya. Harga mobil naik-naik terus kan. Tadi mampir ke itu lagi servis, lihat harga-harga mobil sekarang loh. Nggak kayak beberapa tahun lalu kan. Naik-naik, oh harga ini naik, harga ini naik. Harga mobil makin mahal. Ya. Ternyata kayak gitu. Itu pun laku loh. Ya. Itu pun laku. Gimana nggak makin macet itu? Ya, ya nggak apa-apa. Itu memang resiko. Ya kita ikut senang. Berarti Indonesia makin makmur gitu. Penduduknya makin kaya. Ya, itu. Ya. Kaitannya sama apa ya? Astra itu. Ya. Nih Astra ada bullish nih. Bullish signal. MACD bullish crossover. BRI Astra. Mana? Pilih yang familiar, pilih yang sehat tuh. Cleo. Ya. Beritanya kemarin apa? Bagus ya. Cleo apa? Yang invest di IKN. Bener nggak? Coba kita cek. Cleo. Yang air minum itu. Terus lagi. Nggak rapi tapi. Ya. Nggak rapi gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Selama powernya ada, nanti catnya lama-lama rapi kok. Jadi saham apapun, apa yang mau diincar dicek loh. Oh ini ternyata akumulasi, tapi kok begini. Ini kayak pindah barang aja gitu, ya kan? JJEP ya. Kalau yang kayak gini kurang mewakili pasar. Ya. Beda sama yang Goto tadi. Kalau ini banyak pihak terlibat, ini lebih mewakili pasar. Misalnya 10 sekuritas besar gitu. Ya, 1-2 kendor, yang lain kan masih kuat gitu loh. Kalau yang model begini lebih stabil. Kalau udah naik, naik, udah turun, turun gitu. Nah, ini powernya begini, ini mau naik. Ya, Goto Arto. Oke, ingat-ingat itu. Ya, balik lagi ke sini tadi. Ini tadi kita cek by sektor kan, ya, sampai finansial. Sekarang yang properti. Ya. Sejak awal Januari ada duit asing masuk properti enggak? Ada, tapi enggak terlalu besar. CTRA, Sumarekon. Ya, kalau suka properti, pilihan utama yang masuk akal ya CTRA sekarang.
Kenapa? Menyelaraskan dengan power yang muncul gitu. Kayak gitu aja. Nggak usah ribet-ribet mikirnya. Teknologi, oh ternyata malah Bukalapak, asing masuk ke situ. Ya, tapi nilainya belum besar. Belum besar, berarti dia masuk kecil-kecil dari bawah. Ya. Goto asingnya net sell mas ini. Ya. Tapi kecil, nggak apa-apa. Ya. Secara Broksum tadi akumulasi lot, berarti lebih banyak yang lokal itu. Emang kuat, kuat aja kenapa tidak? Goto itu yang penting AKBK nggak guyur aja. Ketika ketemu akumulasi lot, AKBK nggak nutup jalan, nggak guyuran, pasti kuat naik. Asing lokalnya campur. Itu foto. Lalu infra asingnya masuk kemana? Telkom, Telkom sama PGEO. Ya, ya kalau untuk swing trading begini aman, ambil dua itu. Ya kalau suka sektor yang infra, terus yang transportasi logistik, nah ASA nih, ASA. Coba nanti dicek itu apa itu. Ya, kayaknya terkait sama yang apa itu gas cair itu. Oh tenaganya ada, kayaknya kemarin mulai naik. Gitu. Ya, dipilih-pilih, tapi cara milihnya begini. Nggak ada ini. Oke, duit yang paling gede kemana? Ya, ya balik nih, buy stock. Ya, dari awal bulan ya sampai Jumat kemarin, lo tarik data. Total asingnya 5,4 triliun, yang paling gede di saham bank besar itu. Ya. Kalau begini gimana Mas? Ini sampai kapan ya? Kita nggak tahu. Asing masuk terus, gas terus sampai kapan? Ya. Pokoknya untuk swing trading ya sampai Maret bahkan ya, sampai Maret atau sampai Juni dulu aja lah. Nanti untuk jaga-jaga kuartal 3 kalau ada koreksi sehat gitu loh. Pokoknya sampai Juni kalau awalannya seperti ini, ya, November, Desember, 2 minggu pertama Januari asingnya gelontoran masuk ke saham bank. Itu hampir pasti. Tahun ini kita strong bullish IHSG-nya. Karena kepala naganya itu saham bank. IHSG, ya, gerbongnya, kepalanya itu bank ini. 3 atau 4 itu. BCA, BRI, Mandiri, tambah BNI. Ya, di bawahnya itu yang ekor kemarin ada BRIS sama BTN. Nah sudah, itu aja. Turun serok, naik jual, BOW, SOS, BOW, SOS. Tenaganya muncul kok. Ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi update pasar minggu ini asingnya masih lanjut masuk ke saham-saham bank. Untuk hold bulanan ini pilihan yang bagus. Ya. Secara teori power. Ya. Karena powernya ada, duit gede net buy, itu trennya akan terjaga. Ya. Kayak gitu. Karena memang itu penentu utama. Penentu utama. Ya. Kalau swing trading itu ingat-ingat pepatah Jawa. Ya. Saya memang orang Jawa, orang Bantul, Jogja sini. Kan ada pepatah asu gede menang kerai. Ya. Anjing besar kalau berantem menang gitu. Di dalam dunia saham, ya, pelaku yang besar, ya, entah itu siapapun, ya, entah korporat, entah individu, ya, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, ya, entah itu perusahaan manajer investasi, entah itu perusahaan investasi private equity gitu, semuanya, siapapun mereka, ketika ukurannya besar, duitnya besar, ya kalau berantem pasti menang. Ya. Ketika harus ketemu adu tenaga, ya, yang powernya gede itu yang menang. Ya. Asu gede menang kerai. Ya. Anjing yang lebih besar menang kalau berantem. Ya. Oh berarti Mas Dani ngatain orang anjing ya? Bukan, itu pepatah. Ya. Itu pepatah, pepatah Jawa. Artinya apa?
memang fakta di pasar kita menemukan hal seperti ini. Ya. Kalau kita belum besar, ya, ukuran kita belum triliun-triliun begini, mau berantem kayak apa? Kalau adu tenaga ya kalah. Apalagi di saham-saham besar itu loh. Ya, jadi kita belajar untuk mengukur diri kita. Ya, ukuranku tuh seberapa sih ini trading di saham apa ya, saham gede atau saham kecil. Nih, ini kalau dari pertengahan Desember tuh asingnya kan ke sini. BCA, BRI, Mandiri, Telkom, BNI coba. Ini triliun ini. 5,8 T, 2,8 T, 2,6 T, 1,1 T. Total duit gede ke situ. Efeknya harganya naik. Memang harganya naik, masa kita lihat ya. Nih ya, nih. Chart harian nih. Untuk ngecek ya. Duit gede itu kan masuk dari November kan, November, Desember gitu. 2 minggu Januari juga masih masuk tuh, lihat kayak gini. Itu BCA tuh. BCA susah naik berat ya, tapi begitu duit gede naik bisa ringan kayak gitu nih. Naik berapa persen sekarang? 10%. BCA kalau 10% tuh gede banget loh. Ya. BRI ya. Duit gede masuk dari November. Coba naiknya berapa persen nih dari bottom tuh? 20%, nggak nyangka tuh. Waktu itu sampai tengah 10% udah wah ini hebat. Ternyata lanjut. Ya. Nih, Mandiri. Ya. Sampai pucuk-pucuk begitu. Naik berapa persen tuh? 15%. Ketika tenaganya ada, harganya terdorong naik. Nih, ini dari November di sini. 14%. Naik juga kan si BNI. Ya. Ini apa? Ini IHSG ya, indeksnya. Coba dari awal November tuh. Kepucuk kemarin naik berapa persen? 9,7. Ya. Terus asing yang lain masuk kemana? Telkom kan? Ini segitu. Udah naik semua Mas. Yang mau naik yang mana? Lihat tadi lo Arto tadi. Asingnya masuk ke sini kan? Ya, ini udah naik. Iya, tapi ini udah konsolidasi, ini udah kendor nih. Ini mau naik lagi. Ya, yang dari November kemarin berapa tebal sekali itu? 100% lebih loh. Ini kok bagus gitu. Coba sekarang harganya segitu. Kok 100% tinggi amat, Mas? Kalau 50% aja kira-kira kemana? Ya udah klik sini, tarik ke atas 50%. Sampai mana harganya? Oh, tembus 5.000. Oh, jangan-jangan Arto mau digoreng ke sana. Ya, semoga benar. Kenapa tidak kan gitu? Ya, kayak gitu aja. Kita bayangkan, dibayangkan, divisualisasikan, diimajinasikan ya, untuk apa yang akan terjadi. Lalu Goto kan juga gitu kan. Nih, ini nge-cross lagi, kemarin naik banyak. 95%. Ya masa iya segitu lagi ya, siapa tahu. Misalnya 50 aja. Seberapa itu? Nah, 137, 140 lah. Bandarnya Goto tuh yang mana tau Mas? Cara lihatnya gimana nih? Ya, masuk ke Stockbit ini, ya, lihat di bandar detektor. Narik datanya cepat. Ya. Ini memang sering saya ulang-ulang supaya yang sudah punya optimis berani beli lagi Everydon biar selamat, karena dari IPO kan jelek ini. Kasihan kan banyak teman kita yang dari awal masih punya posisi. Ya. Ini loh, ini kita tarik ya, dari Januari. Goto tuh IPO-nya kapan itu? Ya. Ini data paling panjang di sini 2014, tarik aja udah dari situ ya sampai kemarin nih all market, all investor.
Nih, ini duit gedenya di sini, lihat. BK 2,3 T, AK 2,2 T. Jumlahkan dua ini berapa? 5,5 triliun. By average nih. BAVG itu by average. 117, 120. Jadi duit gede yang pegang Goto, modal mereka masih rugi, masih nyangkut. Cepat atau lambat kalau harganya naik di atas ini, ya mereka untung ya, maunya pasti begitu. Posisi 2 triliun itu duit gede sekali. Goreng bisa ya, pasti bisa. Kapan? Nah itu yang kita enggak tahu. Caranya untuk mengira-ira tahu gimana? Ini ada start lagi nih. Jangan-jangan nanti mulai digoreng lagi. Ya, kayak gitu. Berapa nih? 117, 120. Ya, ingat-ingat itu, catat itu. Nih, kalau nanti ke 120 itu buyer utama sejak IPO baru balik modal. Kayak gitu. Jadi kalau di masa yang akan datang Goto ini nanti bullish, kira-kira masuk akal nggak? Kalau secara bandarmologi masuk akal. Tapi kan masih rugi, Mas. Iya. Tapi kita lihatnya coba ya. Ini ada cara lihat yang lain gitu. Ini di finansial. Ya, kan ini yang kayak model apa? Yang ekonomi baru gitulah. Mereka lihat dari growth kan nih. Annual ya, finansial annual nih lihat sini. Ya, total pendapatan tahunan itu. Lihat growth-nya. Ya. Yang paling sini ya, itu 12M, 18 itu artinya 12 bulan tahun 2018. Segitu, pendek, tinggi, tinggi, tinggi. Yang paling tinggi biru itu ya, 12 bulan tahun 2022. Pendapatan Goto 10T lebih. Lihat sejarah dia, 5 tahun growth gitu kan. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus mikir lebih panjang gitu. Kan trading pendek-pendek Mas. Iya, tapi jangan lupa ya, kita trading ini di saham apa? Sejarahnya bagaimana, nanti arahnya kemana. Jadi nggak gampang takut, ya. Nggak gampang takut. Ya. Saya mau bandingkan sama Cegas, ya. Cegas nih, bandingkan sama yang ya, hari ketiga saya udah bilang hati-hati pakai 1 menitan gitu kan. Hari ketiga masih dikasih naik, tapi hari keempat dihajar kayak gitu. Nih, Cegas tuh. Lihat, pernya 100, ya kan? Book value-nya cuma 43. Ya, kalikan 2 aja 80. Ya, itu kalau mau dinilai wajar atau agak mahal dikit. Sekarang harganya berapa? 400-an, hampir 500. Dengan rasio profit yang tipis begini kan enggak masuk. Ya, ukurannya kecil. Ini murni bandar-bandaran kalau kayak gini. Kemarin apa ya? PO apa ya? Caranya gini. Cegas. Kita tarik ya. Dari Senin kan dia mulai kan. Ya. Bayarnya di sini. Nyangkut nggak itu? 460, 436, 440. Ya, sekarang masih untung. Ya, masih untung. Sarannya gimana, Mas? Ya kalau boleh saran SOS exit ini ngeri. Ya, ngeri ini. Ini PO-nya mutlak sekali. Ya, mutlaknya gimana nih? Cara bacanya gini. Hari Senin ya, PO masuk kan 5M gitu. Coba kita cocokkan sama harganya ya. Kita belajar santai. Daily chart, Cegas. Tujuannya apa ini? Biar nanti teman-teman tuh tahu kapan caranya buang kiri. Biar nggak kebanting nih. Kan dari Senin kan. Ya, naik, naik banget, drop. Ya, Rabu, Kamis, yo. Udah, gerakannya kayak gitu. Hari pertama naik ya, hijau tipis. Ya. Hari kedua naik tipis ya.
PO-nya ngasih barang. PO ngasih barang. Ya. Kemudian hari ketiga naik banyak. Ya, jadi dikasih dulu. Ya. PO hari pertama masuk. Hari kedua ngasih barang banyak yang ikut. Hari ketiga ditarik. Hari ketiga ditarik sama PO sendiri. 29 miliar. Ya. Yang lain banyak yang jual. Untung ini. Wah enak sini. Untung banyak gitu. Ya, itu hari ketiga kan. Ya. Lalu hari keempat. Ditarik lagi kan. Tapi waktu itu ya hari keempat itu yang narik bukan PO. PO-nya dia mulai jualan 8 miliar. Profit taking kan. Nah, yang narik pihak lain. Ya. Mungkin yang tadi beli ya untung, wah ini nanti naik lagi beli gitu. Mungkin gitu. Lalu hari kelima, Jumat, apa yang terjadi? Ya. Bayarnya ngotot pagi naik, tapi endingnya apa? Dihajar. Siapa yang bisa nahan 62 miliar dalam sehari? Ya. Trader individu ataupun kelompok. Ya, emang ada. Ya. Untuk di satu saham loh. Ya. Kalau kelompok itu kan sehari main bisa beberapa saham. Mana bisa nahan segitu? Dihajar itu. 62 miliar digelontorkan dalam sehari. Ya. Itu kenapa saya bilang hati-hati di Cegas. PO-nya sangat dominan. Ya. Mau naik mau turun ayo. Ya. Jadi ada kalanya memang dibikin naik supaya antusias orang ikut. Ya. Giliran di pucuk dia banting kayak gitu. PO kok banting di sini profit taking ya. Kalau tidak salah dia underwriter bukan. Berarti kan punya barang paling banyak. Kalau pakai alur ini ya, yang hari ini itu hari Kamis itu masih di bawah naik. Tapi hari itu PO-nya mulai profit taking. Kalau secara alur nampak kok di situ dipaksakan naik nih. Dead cross tapi paginya ngajak naik. Di sini tetap mahal. Ya. Tapi hari kelima ya, ketika alur 30-nya dead cross, bantingan kayak gitu. Jadi waktu harganya di atas 700 pagi-pagi masih naik, itu tuh di sini dead cross itu. Itu timing SOS, itu timing sell bukan beli. Ya. Ini pengalaman, barangkali kemarin ikut trading di sini, teman saya ada trading di sini. Mas kebanting ini, ya, gimana? Udah dibilangin alurnya dipakai, saya tanya, pakai alurnya enggak? Enggak, sambil kerja, sambil meeting ya sudah. Trading gorengan nggak lihat grafik sambil kerja, itu namanya sodakoh, ya, amal, ya, setor, kayak gitu. Tapi kalau pakai alur grafik kelihatan enggak bantingannya mas? Ya kelihatan. Ya. Yang Jumat sebelum dibanting tuh pakai 3 menit masih selamat kok. Ya. Tapi saran saya kan pakai 1 menitan kan. Kalau trading cegas pakai 1 menitan. Ya. Ini yang hari Jumat. Pagi naik 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 di sini ketemu dead cross MACD-nya tuh. Kalau di situ buang kiri selamat nggak mungkin kebanting yang ini. Oh masih naik mas nyopet ya silahkan. Tapi dead cross buang loh ya kan gitu kan. Situ ikut HK misalnya 700 ikut HK. Tapi dead cross dibuang masih dapat 8%. Ya. Tapi kalau 8% nggak dibuang, maunya arah gitu, padahal di sini dead cross, ya itu namanya cari masalah. Jelas-jelas udah ngerti, lihat ini dead cross tapi nggak mau jualan. Itu namanya nantang petir. Kesambar petir ya beneran kan. Tuh, ambles kayak gini. Minus 33%. Ya, jangan sampai terjadi, terulang. Ya, kita yang udah belajar begini, ya semoga metode ini bermanfaat. Ya, karena banyak yang mengeluh, Mas, nyangkut di sini, kebanting di sini, sahamnya tak cek, oh gorengan. Ya, pakai alur menitan kecil, enggak, belum ngerti, Mas, ya sudah, mau gimana. Ya, ya itu satu-satunya cara biar nggak kebanting. Ya, pakai yang 1 menitan, karena geraknya sangat cepat.
Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau Mbak Lala ngajari cuan bungkus. Begitu untung buang. Supaya akurasinya lebih bagus, gabungkan sama alur 1 menitan ini. Gampang kok. Tuh. Yang penting disiplin, lalu nerimo. Nerimo itu nompo. Nerimo itu terima. Dapatnya 8%. Ya udah itu rezekimu hari ini. Maunya arah, Mas. Teman-teman dapat arah, aku belum. Ya sudah. Kalau bandingkan sama yang lain kayak gitu, susah. Ya, nggak masuk, nggak bisa diterapkan. Ya, kayak gitu loh. Nggak bisa ditarget-target, mengalir saja. Targetnya arah, mana enggak? Di sini kendor. Ya. Nah, sebelum kendor ada sel signal. Ya, ini pengalaman yang saham Cegas. Ya, itu tadi kita bandingkan sama Goto. Ya, kalau Goto nggak mungkin begini lagi. Ya, ceritanya udah lain. Goto ini udah lebih mapan, lebih stabil. Ya, Goto Arto itu. Arto kemarin ada turbulensi ya, tapi enggak masalah. Itu apa CC-nya kuat kok. Ya, oke. Kita balik lagi ke yang power tadi ya kan. Kita selipkan itu toh. Ya. Ini. Jadi tenaga ya memang yang menentukan. Kalau untuk swing trading begini, simpan beberapa bulan. Sebulan 2 bulan. Tapi yang nyopet-nyopet itu ya, yang scalping nyopet ODT one day trade. Kalau sahamnya geraknya cepat sekali, pakai 1 menitan. Cuma itu kuncinya. Dead cross jual, nggak mau turun dia mas. Ya, ya nanti golden cross beli lagi, bisa naik lagi, bisa. Ya. Contohnya Cegas yang hari apa itu, Rabu atau Kamis itu kan kayak gitu. Ya. Nih, ini yang Kamis tuh kayak gitu. Atau yang Rabu yang lebih enak diikuti itu ya. Ini loh Rabu. Ini kalau tanggal berapa ya? Tanggal 10. Pokoknya nanti dicek hari apa. Coba ini kalau ini 1 menitan nih, 1 minute ya kan. Nih di sini Golden Cross beli, Dead Cross jual, dapat 10%. Ini Golden Cross lagi, naik dikit, buang di situ 2%. Ya, ini Golden Cross lagi, sini Dead Cross, cut, ya, enggak jadi. Ini Golden Cross, masuk lagi. Oh yang ini jadi, buang di sini 5%. Ya kan? Nah, oh ini Golden Cross lagi, naik lagi nih mas nih, ya udah ambil. Tuh, Dead Cross buang kiri 7%. Gimana coba? Kalau tiap hari ada saham gini gimana enggak enak? Tapi kalau terlena, ya, terlena bahaya. Ya. Waktu itu di sini terlena masih selamat nih. Ya. Misalnya nggak jual tapi naik lagi ya. Tapi kalau apa nyepelek ya, nyepelek itu apa sih bahasa Indonesianya? Menganggap enteng. Lah dead cross nanti juga naik lagi. Ya, mana belum tentu. Ini kalau kebanting gini gimana? Ya, itu pengalaman. Ya. Jadi nggak boleh lengah. Ya. Trading di saham gorengan nggak boleh lengah, harus disiplin dan harus depan layar. Nggak bisa disambi-sambi. Ya, oke. Itu tadi ya, selingan yang gorengan ya untuk belajar. Nanti saham yang lain juga mau dicek boleh. Yang kemarin bantingan-bantingan apa itu? Yang baru-baru IPO itu. Sebelum drop juga pasti ada sell signalnya di menitan itu. Ya, untuk yang saham blue chip, swing trading lanjut di saham bank ya. Yang masih punya posisi ya mau tahan monggo, mau profit taking silahkan. Ya, kalau mau masuk lagi ya nawar dikit lah, udah pucuk-pucuk itu. Ya. Kalau mau swing yang kira-kira nanti tebal yang mana Mas ya itu Arto tadi. Ini Arto muncul tuh. Ya, ya. Saya bantu belajar di 3 grup ya. Yang grup Facebook Mbak Lala ini, lalu yang grup Stockbit, lalu yang grup sendiri ada sama, sahamnya sama. Cara saya ngajar sama. Metodenya ini saya buka semua begini. Lalu kita rekam di YouTube kan. Ini kita rekam nanti saya posting di sini.
Ya, nanti supaya lama-lama ilmu ini menyebar. Ilmu ini menyebar, ya. Jadi banyak pihak yang lebih memahami cara trading. Ya, baca power, baca timing gitu. Kita akan belajar baca power atau bandarmologi, analisa tren, timing kapan beli, kapan jual, ya, cara pilih saham yang bagus dan aman, sedang ramai potensinya bagus dan lain-lain. Ini kan kita bahas setiap malam minggu kan. Coba rajin nyimak nih, video-videonya lumayan banyak sekarang. Ini penting, penting itu. Jelas kok kapan dead cross, kapan golden cross ya, biar nggak kebanting. Oke, ya. Balik lagi ke ini, yang power saya pikir cukup ya. Itu update pasarnya begitu. Sekarang hampir jam 9. Kita ke pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Ya, itu ada bagian chatting itu silahkan diketik. Ya. Mau tanya apa silahkan yuk. Kita baru jam 9. Mau sampai jam 10 ayo. Mau lebih pun ayo. Ya. Kalau nanti ada yang capek mau istirahat silahkan. Ya, bebas kita santai ya. Belajar mingguan begini. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Salman ya. Sektor apa yang diuntungkan oleh serangan US ke Yaman selain minyak? Kira-kira perang ini akan lama atau tidak? Ya kalau perang begitu minyaknya naik. Sekarang komoditas yang lain yang naik apa, Mas? Sektor yang diuntungkan apa? Ya. Terus kira-kira perang ini akan lama atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, saya bukan pengamat perang. Nanti salah ngomong lagi. Yang Rusia Ukraina aja kapan kita nggak ngerti. Pokoknya selama berita perang masih ada berarti belum selesai. Lalu komoditas apa yang kena imbas ya nanti dilihat harganya. Ya, harganya dilihat. Harga minyak gimana, selain minyak apa yang logam-logam misalnya terpengaruh enggak. Kemudian dicocokkan dengan respon pasar. Dengan respon pasar. Oh, harga minyaknya naik. Saham-saham minyak naik apa enggak? Ada yang naik, ada yang belum. Lalu apa yang mau dikaitkan? Yang kemarin yang ada hentakan tuh APEC Ruiz itu ada. Terus yang suka dikaitkan itu kan Medco ya kan. Medco, Elsa, Akra mungkin bisa dikait-kaitkan sama minyak gitu. Ya meskipun sebenarnya kalau Akra nggak terlalu ya. Ya, cuma pasar tuh kan suka nyari-nyari cocok ngologi begitu ya. Nih, ini yang Medco. Ya, ada berita perang gitu. Dari Senin sampai Jumat, ternyata di sini ada akumulasi lot. Bayarnya, duitnya lebih gede dibanding yang jual. Duit gedenya netpay. Oh, harga mulai naik lagi kan pelan-pelan naik lagi Medco tuh. Oke, sekarang Akra. Kira-kira ikut enggak Mas gitu. Kita lihat. 30 miliar 10 10 ya CC kaset BB ya 12 11 10. Ini lebih kecil. Ini juga akumulasi lot Akra. Ya, tadi udah ada nggak catatannya? Akra mana? Ada enggak? Weekly akumulasi. Tuh. Akra ada tuh di bawah Adaro. Yang ini silakan dicatat nih. Ya. Oh, Elsa kok enggak ada? Coba kita cek. Saya ngambilnya dari data yang asing netbay tadi. Oh, kalau ini enggak. Ini kurvanya akumulasi, tapi lot gedenya malah keluar. CC-nya keluar 6 miliar. Yang di sini 3. Kalah tenaganya. Kalau Elsa enggak usah, meskipun sama-sama minyak. Kayak gitu. Jadi menang milih kita. Ibarat cowok kan menang milih kan. Kalau cewek menang nolak. Yang mau dipilih yang mana? Ya. Ceweknya terima apa nolak kan gitu. Trader sama aja, pilih-pilih. Oh semuanya bagus mas gitu. Tapi mana yang lebih pas, mana yang lebih bagus. Cocokkan sama bayarnya, mana yang duit gedenya mulai masuk. Ya, itu ya Mas Salman ya. Kemudian FWCT udah ngincer dari harga 54 ya. Keburu naik. FWCT. FWCT. Itu
Teman kita Mbak Lala siapa kemarin yang Widi mulai naik kan. Kemarin Japri saya. Nah, ini bersyukurlah mulai naik. Iya FBC. Mas, Malte itu tadinya minus sampai 700 juta, sekarang tinggal 400. Nah, itu udah hampir cut loss loh. Saya bilang tahan Mas. Ya. Aduh, sampai stres saya. Nah, Istrinya marah-marah. Aduh, nggak apa saya itu. jadi gila. Itu nanti pulih nanti ya. Ini memang ya kayaknya ada apa ro- rombongan lah. Maksudnya keroyokan. Memang ini mau naik ya dan sudah naik. Ya, ini volume naik lagi, ini mulai naik ya. Yang kemarin kan kena di sini ya. Pokoknya nggak usah dijual, ini mulai naik lagi. Sampai kemana ya, saya nggak tahu. Kalau Masih titik, itu dibilangin Mas, kalau WA ya, dikasih itu loh semangat. Soalnya udah, istrinya itu parah. nggak apa-apa itu wajar Mbak ya. Yang penting tetap tahan. Ya nih, kalau titik tengahnya kan kemarin berapa? Ya, ini kurang pucuk, 150 kok titik tengah. Nih, 151. Ya. Fibo retracement 50%-nya kan 150. Ya, ya, tapi ini kalau model begini spekulasi ya. Kalau untuk alokasi duit besar ya itu terlalu berani. Terlalu berani. Banyak saham-saham spekulasi itu yang harganya di bawah 10 itu kan juga banyak. Tapi itu spekulasi, nggak tahu bahannya apa enggak. Misalnya kayak arti gini. Nih. Kalau dari grafiknya nih bagus begini. Harganya 5, coba dia ke 10 aja udah lipat tuh. Dia nih dari 50 kayak gitu. Ya, ya kalau iseng-iseng ya duit kecil kumpulin yang begini-begini nanti dapatnya lipat. Ya, anggap aja duit hilang gitu. Ya, tapi kalau yang trading serius ya metodenya kayak tadi. Ya, powernya ada di mana, yang blue chip yang mana. Ya, mungkin yang second liner kayak Arto tadi. Ya, kalau begini berani. Nih, udah naik ya ini kan wave 3. Ya. Start wave 3. Gitu. 1, 2, 3. Ini golden cross. Kayak gitu aja. Ya. Kalau yang ini tadi ya FWCT itu ya memang harus cepat Mas. Kalau yakin ya, lihat saham ini yakin naik ambil. Supaya feeling kita terlatih, naluri kita terlatih. Wah ini yakin naik ini, ambil aja. Nggak usah banyak mikir. Temennya ngomong apa biarin. Kalau perlu nggak usah ngomong-ngomong. Nanti lama-lama naluri kita tambah tajam. Oh bener naik, oh kemarin analisanya begini. Coba terapkan di saham yang lain, analisanya begini. Jangan-jangan nanti bisa dipakai kan gitu. Ya. Oke, Mas Leo ya. Kalau trading pakai MA, yang terbaik itu posisinya MA 50 di bawah MA 50 atau sebaliknya untuk mulai masuk. Jadi gini, kalau pakai MA atau EMA, ya, itu MA yang kecil motong yang gede. Itu buy signal. Kalau kita crosskan 20 ke 50 itu terlalu panjang. Coba ya, ini kita indikator. MA, moving average ya. Misalnya yang ini 20. Ya. Yang ini 50. Kan gitu kan. Nah, itu diterapkan bisa, tapi terlalu telat. Terlalu telat, Mas. Itu untuk whole bulannya. Ya. Signalnya oke. Coba lihat. Waktu itu nih golden cross di sini. Ada hentakan itu. Ya. Tapi kehilangan peluang yang ini. Dari bawah naik sampai hentakan itu 49%. Ya. Di sini enggak beli. Karena belum golden cross kan telat berarti kan. Nah, kalau pakai stokastik MACD yang ini nih, kan enggak telat tuh di situ masuk. Nah, ini masuk lagi kan gitu kan. Kalau mau pakai MA, jangan panjang-panjang rasionya. Ya. MA itu idealnya 5, potongkan sama 20. Ini bagus kok. Ya, di luar sana global, ya, nggak cuma di Indonesia. Metode ini banyak yang pakai 5, 20 dikroskan gitu. Nih,
Kan nggak terlalu telat. Di sini dead cross ambles, ini golden cross naik. Nah, coba sekarang dihitung. Dari golden cross ini ke dead cross ya. Golden cross tapi dapat harga yang ini kan. Udah jalan 2 hari loh. Berarti belinya kalau nunggu golden cross di hari ketiga baru beli. Ya, klik beli di situ, lepas jual di sini dead cross tapi dapat harga yang ini. 56% dapatnya. Profit juga ya 56. Kita bandingkan dengan yang MACD ini di sini golden cross dari bawah dia. Ya, ketemu dead cross di situ. Nah, di sini dead cross. 95%. Mana lebih tebal? 56 lawan 95, tebal itu. Ini bagus, MA520 bagus, tapi akurasinya kurang. Nanti ada persen yang hilang. Masuknya telat, keluarnya pun bisa telat. Ya, bahkan di luar sana MACD pun dibilang telat. Iya, memang ini sedikit lagat. Tapi kalau diterapkan untuk hold bulanan, efektif sekali. Kayak gitu loh. Makanya saya suka MACD itu begitu kalau hold bulanan. Apalagi diselaraskan sama powernya tadi, saham apa yang akumulasi lot. Ya, misalnya kalau pakai EMA, ya, lebih halus sedikit. Coba aja otak-atik begini. Kalau 5 potongkan sama 10 gimana Mas? Ya boleh aja, tapi kadang-kadang masih banyak fault. Ya. Nih. Ini lebih halus. Anak tolong. Ya, sorry ini yang kecil ya. Nih, ini EMA 5 sama 20. Kalau otak-atik ini nebelin gimana? Nebelin di bawahnya. Oke, gitu kan. Jadi lebih tebal. Saya kalau garisnya terlalu tipis tuh matanya gampang capek. Oh, kok warnanya sama Mas? Ya dirubah ya. Coba. Di otak-atik sendiri di setting. Yang ini diganti warna merah misalnya. Nah, tuh kan. Oh, ini kebalik ya. Ini kebalik. Sama yang ini malah kebalik. Yang ini mestinya yang biru. Ya, biar selaras nanti bingung. Ya. Yang ini yang merah. Warna merah. Nah, tuh. Ya. Biru golden cross merah bullish. Ya. Sama kayak ini biru golden cross merah. Nih, alurnya kelihatan ya. Di sini beli, sini jual. Oh, itu dapat berapa persen? Misalnya begini. Di sini beli, di situ jual. Oh, dapat 39%. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Ini lagi. Ya, kira-kira tadi berapa? 60-an. Begitu aja terus seumur hidup. Duitnya kan gulung. Tapi sabar. Sabar nggak pegang bulanan. Pegang 3 hari aja udah gatal tangannya. Bener nggak ayo? Kayak gitu loh. Balik ke diri kita kan. Kita mau nge-swing atau mau nyopet? Ya. Tanya ke diri sendiri dulu. Mau swing bulanan Mas, ya udah pakai cat harian, nggak usah lihat yang lain. Oh mau nyopet Mas, murni gorengan, pakai 1 menitan, abaikan yang lain. Siapapun ngomong bodo amat gitu loh. Ya harus bisa seperti itu. Jadi metode apa yang kita pakai dicocokkan dengan tujuan kita. Ya. Masa mau nebang pohon pakai pisau, lama kan? Nebang pohon pakai gergaji dong. Disesuaikan, alatnya disesuaikan. Ya. Kayak gitu. Mana yang lebih cocok? Kalau scalpingan nyopet ya 1 menitan itu paling cocok. Kalau simpan bulanan ya pakai cat harian ini. Mau pakai indikator apa aja boleh silahkan. Ya. Oh masa suka pakai Bollinger gitu. Ya. Coba aja cek Bollinger nih. Bisa nggak dipakai? Tuh. Ya. Kalau pakai Bollinger ya paling paling efektif ya, paling ideal meskipun saya ya dulu pakai tapi kurang kan. Yang paling pas itu entry-nya itu yang mana? Biasanya itu break middle Bollinger.
Ya, middle Bollinger itu sebenarnya MA20 atau MA20 itu. Nih, 20 lengthnya. Ini kan ngambilnya dari MA moving average. Ya, jadi ketika harganya bergerak naik, break middle itu entry. Ya, tapi entry untuk simpan beberapa bulan. Ya, di sini beli, ya, di sini jebol middle nih, itu buang. Ya, sini HK, itu haki, dapat berapa? 7-8%. Oke juga, bisa kok. Ya, jadi indikator apapun bisa dipakai, bebas sukanya pakai yang mana. Kebetulan saya sukanya MACD sama stokastik. Stokastik juga saya edit. Ya, 2188 biar selaras sama MACD gitu. Ya. Bebas, indikator mana yang cocok. Ya. Yang penting tahu cara pakainya. Ya, lalu dipakai di menitan yang mana, nah itu. Ya, PR-nya di situ. Banyak-banyak latihan. Oke ya. Itu yang MA tadi. Ya. MA 50, 20 terlalu panjang. Ya. 5, 20 aja. 5 crosskan ke 20. Nah, cara lihat Broksum berapa hari? Seminggu, sebulan, ya, atau berapa waktu? Tergantung juga ini. Loh kok tergantung, Mas? Kalau Broksumnya si Cegas tadi, kan itu harian itu. PO permainannya harian kayak gitu. Tapi kalau Broksumnya BRI, beda lagi. Itu malah sampai tahunan saya kalau narik. BCA, BRI, Mandiri itu duitnya, alurnya, duit gedenya yang triliun-triliun tuh ya. Itu bisa alurnya lama itu. Bisa 3 tahun, 5 tahun meskipun keluar masuk. Set P itu loh, amat. Nah, kalau yang kemarin kejadian yang awal-awal naik lagi IHSG itu kan dari November kan? Ya kalau gitu nariknya dari November. Misalnya yang contohnya BRI tadi. Nih, BRI kita tarik. Ya, November kemarin itu kan awal-awal duit gede masuk kan. Tarik aja full November. Tuh, CP masuk berapa? 1,2 triliun. Nanti di scroll, dilihat yang video YouTube itu. Ada nggak kita bahas BRI bulan November? Masuk BRI, duit berapapun hantam. Saya bilang begitu. Kurang lebih begitulah, tapi mungkin kata-katanya lain. Intinya masuk gede BRI segede-gedenya berani. Oh, saya ingat waktu itu saya bilang apa ya? Gadekan sertifikat tanah rumah beli BRI awal November. Kalau nggak salah gitulah. Coba dapatnya berapa persen? 20% loh. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya udah lama ngamatin BRI itu emang kuncinya ada di set P. Kayak gitu loh. Loh, apa hubungannya set P sama BRI, Mas? Lihat data besarnya nih, Mbak, tunggu ini. Ya, nih BRI. Ya, data besar di sini ada bandar detektor tuh. Ya, pakai Stockbit yang ini. Nih, yang gambar cowboy itu kan. Nih, ya, bandar detektor. Tarik sepanjang-panjangnya dari 2014 di sini datanya. All market, all investor, all market, net. Ya, lihat set P, pegang berapa tuh? 8,5 triliun. Nah, catat tuh. Jadi kalau saya ngomong bandar utama BRI pakai set P, data saya pakai ini. Kayak gitu loh. Ya, kalau kita ngomong ngawur sembarangan ya nggak bisa loh. Semua berdasar data. BF rate-nya berapa Mas? Nih 47, 4.700. Jadi sebelum November itu di sini waktu itu kalau nggak salah berapa ya, kita tarik aja nih gini caranya nih. Yang ini dimundurin. Nah, sampai Oktober nih. Nah, 31 Oktober. Set P-nya berapa? 6,2 T. Bener kan? Lalu dirubah lagi di sini. Yang November ya, sebulan itu tadi berapa itu tadi? 1,3.
belum meload. 1 November. Oh alah, ini salah. Ini belum diupdate, masih tahun November tanggal 1. Ini sampai akhir kan. Ini loh, yang 1,2 triliun ini loh. ZP beli 1,2 triliun, average-nya 52. Sama nggak datanya sama ini? Jadi 1,2 triliun, average-nya 5284. 5284. 5285 dibuletin dikit. Sama datanya. Ya kan? Mau pakai sekuritas apa aja, yang penting tahu cara makainya, cara bacanya. Ya. Lalu Desember bagaimana ya? Kita track aja, telusuri lagi. ZP nambah enggak gitu di BRI. Tuh nambah tuh 890 miliar. Ya kan? Terus Januari gimana Mas? Masuk lagi enggak? Nih tanggal 2 ya, sampai nih 12. Masuk lagi enggak dia? Masuk lagi, tapi lebih kecil 164. Ini all market. Kalau regulernya kayaknya lebih gede. Enggak segitu aja ya, sama. Tuh. Berarti kan masuk gedenya November. Waktu di sini. Oke. Kelihatan kan? Ya, ini tadi pertanyaan cara narik broksum. Ya tergantung di saham apa. Karena ukuran duitnya beda-beda. Kalau BRI kita narik sehari 2 hari, kadang-kadang malah nggak ketemu, nggak cocok. Pakai alur aja. Tapi intinya kita mesti tahu di saham ini yang menentukan pakai broker apa. Kita harus ketemu itu dulu. Nah, yang contoh Cegas itu saham mati itu yang menentukan PO, makanya hati-hati. PO itu naik ayo, turun ayo, nggak mikir dia. Kayak gitu loh ya. Jadi narik broksumnya bebas, tergantung kebutuhan, tergantung saham apa, dan karakternya sama ukurannya kan beda. Ya. Coba latihan. Ya. Intinya kalau saham blue chip, saham big cap, nariknya bulanan bahkan tahunan untuk lihat gambar besarnya. Ini kan kalau dari November kan inflow ke saham bank jelas banget kan. Ya. Ya, leadernya ya ZP itu. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya ya. STRK Ruiz. STRK kemarin sempat bangkit sampai 75 peaknya, tapi ambles lagi. Itu kemarin si set P-nya ya itu cut itu hitungannya nih. Kita lihat STRK sekarang. Dia kan mulainya 10 Oktober kan. IPO. Ya. All investor, all market ya. Tuh, kayak gitu ya. Pernah 400-an tuh. Ya. Ini yang Oktober di sini. Coba Oktober apa yang terjadi? Ini ZP punya barang. Catat tuh. Ya. Itu Oktober. 910.000 lot gitu kan. Ya. HD ZP ya. HD ini keluar akhir November, ZP keluar kemarin. Ya. Itu Oktober. Sekarang yang November nih. XC, CC, YB, XL masuk. Yang keluar KK ZP. Ya. Ditelusur terus. Ya. Desember, ZP itu masuk. Nih, ZP masuk. 13 miliar. BF rate 82. 82 tuh BF rate. Januari sampai tanggal 12. ZP-nya keluar tuh. Ya. Sell average-nya berapa? Nih, 62. Total ya Januari. 62 kan sell average.
jual 62 setpe. Ya. Sekarang kita lihat ya, kan habis barang itu. Dari tanggal 10 ya, sampai Desember. Ya. Setpe itu punya nggak sih? Punya lot nggak gitu? All investor, all market. Mana setpe nggak ada. Nggak ada, dia TikTok ya, netting tuh waktu itu loh, kok punya barang gitu, coba kita, nggak ada loh ya, nggak punya barang deh, barang dari mana gitu, Oktober sampai Desember, bener nggak ini kok, sebentar ya, agak aneh, ini Oktober ke November, nih CP ada, oh dia posisinya di situ memang net sale, ya. Jadi closing November CP nggak pegang lot ya kan nih, jelas ya, closing November CP nggak ada barang, berarti start lagi Desember, berarti dia cut yang barang Desember. Lihat, ZP masuk tuh 14 miliar tuh gede loh kalau di STRK. Tuh, buy average-nya 82, sell-nya di 62. Ya. Tapi yang hari terakhir kemarin ZP masuk kecil tuh. Ya semoga ZP-nya serok 50 semua, bandarin dari bawah. Ya. Nih, di sini kan sell tuh. Nih, 62. Berarti kan rugi kan? Beli 82, jual 62, rugi itu hitungannya. Tapi itu tidak menjadi rugi kalau nanti dia buyback harga 50. Nah, kemarin yang hari terakhir, hari Jumat itu kan pergerakannya kurang tuh, lotnya kecil-kecil. Ya, tapi itu set P-nya beli. Pencet. All market. Mau geser ini. Nah, nih set P beli tuh, 300 juta rupiah. Harga 50. Ini set P. Ini yang hari Jumat kemarin doang. Ya kan? Nah, waktu dia ambles, itu kejadiannya kan Kamis. Ya, kok bisa ambles mas? Ini loh, nih set P cut kan itu kan. Sell average 63, itu barang Desember dia beli 70-80. Loh kok ngeri ya, mungkin mau diputerin ke yang lain dulu. Gorengan yang lagi gerak ya mungkin saja, kenapa tidak? Bebas ya kan. Ya, itu. Nanti kalau STRK ini ya nunggu laporan keuangan aja. Ini loh. Pendapatannya itu growth kok. Ini nanti nggak lama nanti bangkit lagi itu kayak yang kemarin tuh loh. Cuma setp kan keluar dulu, mungkin butuh duit untuk manuver yang lain. Ya wajar lah kayak gitu namanya trader. Yang di sini rugi dulu tapi mau ngejar untung yang saham lain. Ya, nanti kalau udah banyak yang pasang 50 cut, ya, siapa tahu diserok gitu. Ya, nih pendapatannya kayak gitu. Ya. Itu 6 miliar, 10 miliar, 30. Ya, yang tahun ini 50-an kok. Nanti tunggu laporan keuangan keluar aja. Ya, itu yang STRK ya. Ruis bagaimana? Ruis itu cat harian bagus. Nanti mau naik lagi dari bawah. Yang hari apa itu naik ya? Kamis atau apa itu? Ya. Kita cek di sini powernya yuk nih. Ya, minggu ini.
491 berimbang. Ini kekuatannya berimbang ya, kekuatannya berimbang. Kalau gitu gimana ya? Balik ke chartnya tadi. Ruwis Apec ini kalau mau ditahan sampai akhir bulan ini nanti swing up kok. Ya, ini ada awalan gerak. Ini loh, ini golden cross. Ya, waktu itu awal-awal kan sini tuh. Ya, ya dead cross ya jual, kendor gitu. Di sini enggak jadi. Ya, tahan atau cut atau beli lagi. Ya, misalnya di sini beli itu. Tapi jebol ya Mas, dead cross ya cut itu. Kalau nggak cut gimana ya tahan aja. Oh berarti di sini beli lagi ya average down, iya gitu. Lalu ditahan. Ini masih tahan. Targetnya kemana? Ya, pakai Fibo 50 aja untuk lihat titik tengah. 300 tuh, 304. Apek ini juga mulai naik lagi nih, mulai lebih ramai. Jadi tengahnya yang mana? 245, 245, 240 itu titik tengah. Ya kalau secara persen, Ruiz kayaknya lebih tebal kan, hitungan persennya dibanding Apek. Kalau dia ke 304 itu, ya, 26%, ya, 20% lebih itu masih segitu tebal kan? Ya, ya waktu awal-awal dulu lebih banyak, ini banyak sekali itu. 100%, 100% loh, sebulan gila. Ya kalau saham kecil ketemu hoki, ya, ketemu hoki emang pas momentumnya datang, ya. Misalnya Ruiz Apec ya harga minyaknya naik lagi, itu tahan sebulan ya kalau hoki 50% juga bisa. Gitu. Tapi kalau pas dia nggak ketemu alurnya begini, ketemu bearish, pusing juga. Nih misalnya di sini dead cross nggak mau jualan gitu, tahan aja. Coba tahan sampai di sini minus berapa? 45. Kuat nggak nahan? Jangan-jangan cut loss itu. Ya. Makanya ini alurnya dipakai. Golden cross beli, dead cross jual, golden cross beli, dead cross jual, cut tipis, beli lagi golden cross, ini tahan. Udah kayak gitu aja. Ya, sambil dilihat broksumnya rame enggak, mendukung enggak, tapi timingnya harus benar dulu. Ya, STRK tunggu bandarnya bawa naik, ya tunggu laporan keuangan. Waktu kemarin awal-awal naik itu PD mulai, PD masuk, KK masuk, CC masuk, Ajaib masuk, lalu rame naik-naik sampai 75, tapi ditutup kan, jalannya ditutup dulu. HD nutup, ya, SH nutup, tapi yang lain ambil bawah kok. Intinya STRK ini gimana sih Mas permainannya? Ya, menurut saya kalau STRK ini sejak Desember ya, Desember Januari ini sebenarnya banyak pihak yang ngambil bawah. Dari harga 50 sampai 60 itu banyak yang ngambil. Bahkan sampai 65. Ya, cuma secara laju, ya, laju kenaikannya kayaknya enggak boleh cepat-cepat. Ya, yang nggak tahu nanti mungkin ada pihak yang mau ambil bawah banyak sambil nunggu laporan keuangan muncul. Ya ditunggu saja. Ya, semoga cepat bangun kayak yang kemarin. Dipantau set P-nya itu. Set P, HD, SH dipantau di situ. Sama yang lain-lain banyak kok. Ya, CC, PD, KK juga dipakai. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Akro gimana? Ya, UW masih banyak. UW apa underwriter ya? Masih banyak barang kah? Nah, kalau underwriter barangnya berapa saya nggak ngerti Mas. Ngukurnya gimana coba? Ya, ya kalau dari Broksum nggak kelihatan. Hari pertama IPO underwriternya ini dia buang barang banyak. Ya nanti dilihat IPO-nya IPO-nya lepas berapa lot ya kan? Lalu free float-nya berapa?
Nanti dihitung sama yang sudah dilepas di apa? Ya coba kita pelajari 9:30 enggak apa ya. Makro ya. Kalau barangnya banyak, kalau enggak dilepas ya enggak bahaya. Kalau untuk naikin harga, barangnya nggak dijual, duitnya untuk beli, itu naikin harga. HK ganjel, HK ganjel, HK ganjel itu butuh duit. Kalau guyur ya tinggal guyur serok, guyur serok, guyur serok. Ya, untuk guyur. Nah, akro coba kita cek ya. Mulainya hari apa itu? Nah, tolong nah. Akro. Berapa hari Mas? 2 hari, 3 hari akro. Saya nggak ikut trading yang IPO baru-baru beneran. Mbak Lala begini ahlinya. Hari kedua ya. Tanggal 11, 12. So, kita lihat. Tanggal 11. Harganya tadi apa? Naik enggak? Naik. Open di situ, kendor. Naik lagi. Oke. Hari kedua open atas, naik dulu kendor. Wah ini gerakannya ampun. Ini juga 1 menitan ini. Kalau trading akro. Ya ini yang Jumat kan, tanggal 12. Ya. Pagi gap up naik, ikut kejar HK. Dead cross buang di situ, ini ketemu dead cross. Tuh, 17% selamat tuh. Golden cross lagi Mas, mau beli lagi ya coba aja silahkan tuh. HK situ. Oh, enggak naik kendor, cut. Ya. Atau BEP, di sini masih ada 1%. Iya, itu kemarin kan tak rekom toh, Mas. Kalau Ah, nggak bisa cepet ya nggak bisa. minat. Makanya, pokoknya Mbak Lala rekom sama apapun, kalau sahamnya itu geraknya cepat, lihat 1 menitan. Ya, jadi saling melengkapi gitu. Belajar sama Mbak Lala, ya, belajar baca alur 1 menitan, digabungkan. Ya, digabungkan biar lebih akurat. Ya. Kalau disiplin kan nggak kebanting tuh, sama aja kayak yang cegas tadi. Ya, itu hari kedua. Kalau yang hari pertama bagaimana pergerakannya? Nggak gerak dia. Oh ini dia, yang ini. Open kendor naik. Tuh, kelihatan tuh. Ini. Open atas kendor naik. Alurnya baru jadi yang di sini. Yang ini nih, golden cross di situ beli. Itu dapat cuma 3%. Hari keduanya yang bagus, tapi ini harus sangat disiplin, sangat disiplin. Jadi kalau orang bilang di luar sana trading harus disiplin, ya, penerapannya seperti ini. Disiplin sesuai signal. Kalau tidak disiplin ya pasti kebanting namanya gorengan. Ya, itu gerakannya, alur chartnya kayak gitu. Sekarang kita lihat nih Broksumnya. Underwriternya apa? Mana? Broker apa, Mas? Awas, awas. Nah, yang kecil sambil main, sorry. Sampai mana tadi? Ya, akro. Mana underwriternya apa ya? Yang mana? Ini hari pertama sell tuh, IN tuh. Hari pertama distribusi lot, IN sama HD. IN 5 miliar. Hari kedua, IN-nya ini kecil aja net. Ini yang lepas gede itu AG Kiwom. Kiwom Sekuritas. Kok lepas barang gede hari kedua ya? Mungkin dapat di IPO-nya banyak atau ini underwriter-nya. Ya nanti dicocokkan. Ya, intinya hari kedua itu lot gedenya keluar, makanya harganya kempes. Sama kan? Cegas tadi. Yuk, yang drop apa nih? Kita buka sini. Yang hari Jumat, tanggal 12. Ini lot gede keluar kan? Apalagi kemarin tuh?
ya. Yang baru-baru itu sahamnya apa yang drop? Pasti ketemunya distribusi lot kayak gitu. Ya. Kalau yang ya, kalau yang ini tadi nggak terlalu besar. Secara permainan sama Cegas, gede di Cegas duitnya. Ya, itu. Nice ini ya. Niche ini. Itu drop juga Jumat kan. Nih, ini hari Jumat. Tuh lihat. AI net sale 31 miliar. Bayarnya keroyokan tapi 5554. Mana bisa nahan? YPKK CCXA gini. Yang model begini saya pasti nggak mau ikut. Ya. Makanya ini kita buka begini biar teman-teman tuh belajar gitu loh. Itu tadi saya bilang asu gede menang kerai. Ya, kalau yang model gorengan begini yang tenaganya gede itu yang menang. Supaya nggak kegebuk ya caranya pakai 1 menitan itu ya namanya copet kan. Scalping nyopet ya istilah pasar kan nyopet. Ya ngambil cepat lalu loncat keluar ya. Itu kan istilah dari Jakarta nyopet itu. Ya, zaman dulu ada copet di big kota itu. Coba copet masuk dapat barang dia nggak loncat keluar ketangkep pasti digebukin. Ya kalau nggak mati aja udah hoki nggak cacat gitu. Makanya copet itu ya cepat dapat pergi. Caranya aplikasinya gimana Mas? Ya pakai 1 menitan tadi loh. Misalnya Niche nih pakai 1 menitan. Yang kejadian hari Jumat tuh nih sama kan modelnya tuh lihat. Pagi-pagi gap up naik ya di sini dead cross. Waktu dead cross itu kan di sini ada menitnya tuh. 12 Januari jam 9.13. Jadi dia kuat naik itu cuma 13 menit pagi doang. Misalnya HK 800 ikut. Di situ jual nih ketinggian ini. 11%. Tapi kalau dead cross ini nggak buang kan kebanting di sini. Kayak gitu kan. Terus yang ini golden cross gitu. Ini golden cross misalnya di situ beli. Ya, tiba-tiba bantingan begini ya. Kalau ikut alur ini dead cross baru jualnya di sini. Ya. Itu pun masih untung loh 6%. Ya. Apalagi lincah di sini. Wah, ini kok bantingan langsung buang kiri gitu. Nggak usah nunggu ini dead cross gimana ya enggak apa-apa juga kan udah untung kok. Ya, misalnya waktu golden cross nih beli HK di situ. Harga naik naik naik. Oh, ini kok bantingan dapat harga di situ 19%. Wah, mulai bantingan nih. Di running trade pasti haki-hakinya gede. Ikut buang kiri dong. Kayak gitu loh. Ya yang model begini nih main sangat cepat. Kalau enggak depan layar enggak mungkin bisa. Ya, itu. Ya, itu yang Niche ya. Sama, itu gerakannya sama. Ya, kayak Mas Fausan ya. Untuk laporan Q4 ya, kapan muncul ya? Khusus pertambangan. Dividen final tahun ini kisaran berapa? Adaro PTPA. Ini kalau yang batu bara ya, dividen begini ya. Ini kan nanti dilihat secara net income-nya tahun ke tahun turun apa naik gitu. Karena harga batu baranya kan nggak seheboh yang 2022 kan. Tetap akan bagi dividen, tapi kemungkinan yield-nya lebih tipis. Misalnya kemarin tuh yield-nya bisa 20%, 15%. Ya, mungkin sekarang 5-10% gitu. Ya, tapi tetap tebal, kalau segitu tuh tetap tebal. Dividen yang normal itu kan cuma 1%, 2% kan. Yield dividen 5% ke atas itu tebal itu. Ya. Kalau yang yield pelit ya 0,1, ya itu pelit lah itu, enggak usah kalau kayak gitu. Ya. Kalau Q4 muncul kapan ya? Musimnya Januari itu udah. Ya. Sama full year-nya kan. Ya ditunggu saja. Kalau yang saham batu bara, kemarin ada sedikit aliran asing masuk ke situ.
ini ya yang update power tadi ya. Itu di Adaro juga kayaknya masuk tuh. Powernya ada gitu loh. Nih, Adaro muncul tuh. Ya, 231 miliar. Oh, tapi dari awal bulan ya, nih. Ya, coba yang batu bara apa di sini nih? Adaro tuh asing masuk. Mana lagi yang batu bara? PTBA ini ada, tapi lebih kecil. Ya, ITMG mana ada enggak? Ya, ya yang gede Adaro kayak gitu. Diselaraskan. Ya. Tapi kalau memang sukanya yang lain-lain ya silahkan bebas. Ya, kayak gitu. Ya ini kapan ya ditunggu saja. Kalau dividen final itu gimana cara ngitungnya saya nggak paham. Ya, nanti silahkan tanya yang lebih paham hal ini gitu. Ya, tapi intinya ini kan tebal kan. Kalau mau lihat dividen yang tebal bagaimana? Pakai Stockbit itu bagus ya. Masuk ke ini yang titik 3 nih yang kemarin saya nyarinya lama nih. Nih screener tuh. Ya. Masuk ke screener. Lalu ini loh, highest dividend yield. Ini. Ini dari yang kecil ke membesar gitu. Ya, itu ada 171 saham. Dicek aja di sini berapa persen gitu, ditelusur. Oh, sampai sini apa ini next nih ada next tuh. First, previous, next, last gitu. Ya, next gitu. Terus dilihat nih, dicek ketemu sama apa. Ya, kalau mau lihat yang paling tebal nih yang last tuh. Nih, tuh. PTBA, ITMG kan kemarin gitu. Ya, UNTR, Adaro gitu. Tebal-tebal begini kan. Ya, kayak gitu. Kalau yang suka nyari dividen, lihatnya dari situ aja. Masuk ke screener, highest dividend yield, ya. Pilih yang dividennya tebal-tebal tadi. Mana tadi? Ya. Pokoknya gitu, cari aja. Ya. Ini first berarti. Nah ini, ya tuh, ya kan? SCPI, PTBA ini perusahaan apa ya nanti browsing dilihat, ya di riset sendiri. Ya itu yang investor yang nyari dividen. Kalau trader, trader yang nyari barang rame ini loh, high volume breakout. Ya, klik aja di situ, cek di volumenya sini. Ya. Nih, ini volumenya meningkat, ya. Tapi jangan yang repo ini buka kayak yang repo kan. Brand BBYB, MBMA tuh. MBMA sepi tiba-tiba rame ya. Ini nanti Senin pasti gerak itu. Ya, ya kalau normal stabil hijau gitu. Cari yang di sini. Ya, kalau trader high volume breakout. Cari yang tiba-tiba rame yang mana volumenya loncat gitu. Lalu dicocokkan sama alur menitan tadi. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Itu yang tadi ya, laporan Q4 muncul kapan ditunggu aja ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masih ada beberapa, hampir 10 ini, ya, jam segini. Ya, pertanyaan cukup ya, pertanyaan cukup soal nanti terjawab semua. Oke, sekarang sampai sini ya. BANG, BBYB, oke. BANG, BBYB.